Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Muallif rahimallahu ta'ala wa naf'ana bih wa bi'alami wa bi'asrarihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin ya mujib sa'ilin. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Adapun fasal yang kita bahas adalah perkara-perkara yang mewajibkan kita diwajibkan melakukan mandi hadas besar. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi kenapa kita wajib mandi besar? Sebab ada 6 perkara. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Yang pertama, 3 bisa masuk kepada laki-laki dan juga perempuan. Nanti yang 3 khusus kepada perempuan. Jadi ketika ada 6 perkara tersebut, maka kita diwajibkan mandi hadas besar. Wahia, yang pertama, iltiqaul khitaini, yakni bertemunya 2 khitan. 2 khitan laki-laki dan perempuan. Ya. Garis besarnya adalah ketika hasyafah, khitan, laki-laki kan yang dikhitan hasyafahnya, ada helmnya. Itu sudah masuk ke dalam farji wanita. Khuruj bighairi khuruj, keluar ataupun tidak keluar, kalau sudah bertemu wajib al-ghusl, maka dia wajib mandi hadas besar. Ya, jadi keluar nggak keluar, pokoknya mandi hadas besar. Yang kedua, wa inzalul mani, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki ada klimaksnya juga, perempuan juga ada klimaksnya juga. Kalau dalam bahasa syariat sama, dua-duanya mani juga. Laki-laki ya namanya inzalul mani, perempuan yang namanya inzalul mani. Ya, namun kalau bahasa kita udah dirubah, kalau laki-laki sperma, perempuan ovum. Yang ketiga, wal maut, yakni mati. Jadi bertemu 2 khitan, keluarnya sperma, baik asbab jima, baik asbab bermimpi ataupun yang lainnya, kemudian kematian. Kematian juga wajib yang namanya mandi. Begitu ya. 3 ini yang disebut buat laki-laki dan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satu hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idzal taqal hitanani aw massal hitanan al-khitan wajaba al-ghusl. Fa'altuhu ana wa rasuluhu fattasalna." Jadi kalau sudah berjumpa yang namanya khitan, 2 khitan antara laki-laki dan perempuan, maka diwajibkan mandi hadas besar. Begitu juga dalil bahwasanya keluar sperma wajib mandi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu harus dibersihkan dengan air. Artinya ketika ada hamba Allah yang keluar air sperma, maka kata Nabi wajib dibersihkan dengan air, yakni mandi hadas besar. Al-maut, begitu juga kematian.
mati wajib, karena yang intinya kematian itu adalah dalam keadaan janabah. Wa huwa yujibul ghusl. Haditsnya mana? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, fil muhrimil ladzi waqa sathu naqatu igsalu bima'i wasidrin. Jadi kalau ada orang yang meninggal, maka mandikan. Mandinya sama seperti mandi hadas besar. Cuman karena dia nggak bisa mandi sendiri, terpaksa dimandi. Sama praktiknya, rukunnya juga nanti sama, sunnahnya juga nanti sama. Ya. Kemudian yang ketiga, ada 3 perkara lagi, semuanya 6. 6 tadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Wa thalathatu takhtassu biha an-nisa. Adapun 3 ini khusus buat perempuan. Apa? Al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Ya. Yakni haid, nifas dan wiladah. Harus tahu definisinya masing-masing. Apa itu haid, apa itu nifas, apa itu wiladah. Wajib. Haid, darah yang keluar dalam keadaan sahih bagi setiap perempuan. Setelah suci, setelah bersih, maka dia wajib mandi hadas besar. Wajib mandi hadas besar. Nifas, wanita habis ngelahirin. Setelah masa nifasnya selesai, maka dia wajib mandi, menghilangkan hadas besar. Ya, definisi haid kudu tahu juga kita. Minimal 24 jam, maksimal 15 hari, umumnya 7 hari. Lebih dari 15 hari bukan darah haid, namanya damul fasad atau darah penyakit. Kemudian darah nifas, apa itu? Darah yang keluar akibal wiladah, setelah melahirkan. Batas minimal berapa darah nifas? Batas minimal laqdatan, setetes. Ya, minimal setetes. Ada wanita yang ini Imam Syafi'i survei keliling dunia, ada wanita habis ngelahirin setetes. Ya, ada yang nggak ngeluarin, seperti ibunya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Allah Isa, dan ibu-ibunya para anbiya itu nggak meneteskan air nifas. Ya, jadi minimal lahdoh, setetes. Ini enak bagi suami kalau yang cuma setetes, gitu ya. Tetes, bersih, mandi, besok bisa kita bikin lagi, kan begitu. Maksimal situna yauman, 60 hari. Ini gak usah kaget, seumpama kau udah 41, 42 masih keluar darah. Batas maksimalnya sampai 60 hari. Ingetin nih. Umumnya wanita di dunia adalah 40 hari. Ini banyak wanita yang celaka besok di yaumul qiyamah, disiksa sama Allah sebab nggak peduli sama haid, nggak peduli sama nifas, nggak peduli sama wiladah. Sholatnya nggak hati-hati, nggak dijaga-jaga. Jangan mentang-mentang dapat dispensasi, cuman ya nggak memperhatikan kaifiah sholatnya. Ya sebenarnya bukan istrinya saya diseksa, lakinya yang ngasih tahu. Ya, lakinya udah ngasih tahu. Jadi kalau bini nggak boleh ngaji, suami kudu ngajarin. Ya, makanya jarang di Jakarta ya ngaji fikih, gitu. Makanya ibu-ibu ya kudu ada ngaji fikih. Walaupun nggak izin, seorang istri lagi ngaji fikih nggak dosa. Kalau lakinya nggak bisa ngajarin. Ya kalau lakinya punya ilmu mah kudu izin, nah gitu ya. Kan model kayak kita kagak ada ilmunya semua. Bini ngaji dilarang mulu tuh, ngajarin kagak, tapi dilarang mulu. Gimana sama keluarga mau berkah begitu ya. Penting nih ngaji, gitu ya.
Wiladah, apa tuh wiladah? Darah yang keluar berbarengan bayi. 3 kali mandi. Berarti kemarin-kemarin gimana tuh? Emang ada yang habis persalinan mandi? Nggak ada kan? Kali mandi biasa. Mandi janabah. Pulang dari persalinan, pulang ke rumah langsung mandi. Nawaitul ghusla raf'il hadathil wiladah fardhan lillahi. Ayo lo besok ditanya lagi di akhirat. Kenapa bini lo kagak lo suruh mandi wiladah? Ya bikinnya doang pada doyan. Gitu ya. Disuruh mandi hadas besarnya kagak. Nih mandi hadas besar ini subhanallah saking pentingnya nih. Ya. Nggak boleh kita luput. Kan kejadian pada zaman Nabi ada seorang pemuda saking girohnya dia pengantin baru. Ya, Nabi perang dia ikut perang. Dia nggak sadar diri dalam keadaan junub, mati di medan perang. Kan yang namanya syahid nggak boleh dimandiin, disolatin, dimandiin nggak boleh orang yang mati syahid. Ya. Kemudian Nabi dapat informasi malaikat Jibril mandiin. Kaget sahabat. Engkau yang bilang ya Rasul, kalau orang yang mati syahid nggak usah dimandiin. Kasih tahu bahwa Nabi, dia sih sebenarnya nggak dimandiin. Cuman saking girohnya sebelum perang dia masih dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan hadas besar. Maka aku mandikan. Makanya kalau lagi dalam keadaan besar jangan kelayaban kemana-mana. Mandi dulu, repot terambilnya. Ya, mandinya sekali berdua nih, itu kan begitu. Ya, mandi, jangan ngayap mana-mana. Ya, tahu-tahu mati tengah jalan tabrakan 2 kali junub entar. Ya. Mati dalam keadaan junub dan juga mati dalam keadaan junub 2 kali itu ya. Jadi dalam hal ini jangan dianggap remeh. Ini mandi hadas besar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kau mendekati istri-istrimu sampai mereka suci. Fa idza tathurna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dia suci barulah kata Allah, silakan Anda Anda setubui, gitu ya. Naha an qurbani ilal ghayah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akbatil haidah qadima shalah fa idza dha'aba qadraha faghsili anka dama wa salli. Ini dalil-dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika selesai haid, selesai nifas, selesai wilada, wajib melakukan mandi hadas besar. Jadi 6 perkara yang menyebabkan manusia mandi junub. Ya. Pertama, ketemunya 2 khitan. Yang kedua, keluarnya sperma. Yang ketiga, mati. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam adalah wilayah. Ada pertanyaan, kalau tadi khitainnya manusia apa campur binatang? Kan sekarang banyak yang nyobain kayak bol ayam dihantam juga tuh. Ya. Jadi dubur termasuk ya? Dubur termasuk. Kemudian kalau hayawan bagaimana? Ya. Artinya ketika hayawan juga sama, wajib mandi walaupun gak keluar. Semisal ya, ayam ditunggingin kita masukin, nggak keluar, mandi gitu. Pokoknya bubul. Sekarang ada permasalahan baru, bagaimana kalau boneka? Kan sekarang dijual belikan, gitu ya. Sama, ya. Sebab asumsinya dia menghayal kepada yang hidup. Apalagi sekarang bonekanya udah semi hidup. Waduh. Ya, jangan dicari, nah, gitu ya. Yang asli aja bisa kentut. Nah, apa ini palsu-palsu ya Bud ya? Iya, yang asli. Gitu.
Nah, inilah asbab-asbab manusia diwajibkan mandi hadat besar. Baru kita akan bahas fardu-fardunya dan rukun-rukunnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma.